Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Saat dua sinar cahaya ini terbang dengan cepat, Wang Lin segera mengenali kedua orang itu. Salah satu dari keduanya adalah laki-laki dan yang lainnya adalah perempuan. Hanya dari melihat telinganya, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Zhou Wutai. Sedangkan untuk wanitanya, dia mengenakan kerudung. Mata Wang Lin langsung berbinar saat dia mengenalinya juga. Meskipun Wang Lin dikejar oleh semua pedang harta karun, namun ekspresinya tetap tenang dan tertawa. "Jangan pergi saudara Zhou, tunggu aku sebentar." Ekspresi Zhou Wutai jelek saat dia bergumam. Sial. Dia pura-pura tidak mendengar Wang Lin dan terbang dengan lebih cepat. Adapun wanita itu, saat dia melihat Wang Lin, dia menunjukkan wajah penuh ketakutan dan dengan cepat melarikan diri. Keduanya terbang di depan dengan Wang Lin di belakang mereka yang sedang diikuti oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang setengah bulan kadang-kadang mengirimkan gelombang energi pedang. Energi pedang ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar dikhawatirkan oleh Wang Lin. Setiap kali ditembakkan ke arahnya, dia harus menghindarinya dengan cepat. Pedang setengah bulan itu sangat aneh. Berkat kekuatan jiwanya, dia menyadari bahwa setiap kali pedang setengah bulan ini mencapai kecepatan tertentu, ada kekuatan misterius yang akan memaksanya untuk melambat. Kalau tidak, ia bisa dengan mudah mengejar Wang Lin. Mereka bertiga terbang dengan kecepatan tertinggi. Setelah 3 batang dupa, tepi area berisi cekungan muncul di pandangan mereka. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera berteleportasi. Saat muncul kembali, dia sudah berada di pinggir area. Begitu muncul, dia langsung menyerang tanpa jeda sedikit pun. Zhou Wutai sedikit ragu sebelum mengejar Wang Lin, sedangkan untuk wanita itu, dia sedikit ragu sebelum memilih arah lain dan berpisah dari Zhou Wutai. Semua pedang harta karun berhenti di tepian, hanya pedang setengah bulan yang sama sekali tidak berhenti dan keluar dari area cekungan. Setelah pedang setengah bulan meninggalkan cekungan, kecepatannya tiba-tiba meledak. Kekuatan misterius yang memperlambatnya sepertinya telah melemah, yang menyebabkan kecepatannya mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Hampir dalam sekejap mata, pedang setengah bulan melewati Zhou Wutai dan menyerang Wang Lin. Dahi Zhou Wutai dipenuhi keringat dingin ketika pedang itu melewatinya. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya merasakan angin kencang dan melihat titik hitam menghilang ke cakrawala. Barang apa itu? Kecepatan yang sangat cepat, setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Hati Zhou Wutai terkejut saat dia mengejar Wang Lin dan pedang setengah bulan. Saat Wang Lin terbang menjauh, dia harus memperlambat kecepatan karena setelah meninggalkan area cekungan, celah spasial semakin sering muncul. Setelah menghabiskan beberapa waktu menghindari celah spasial, dia memilih untuk berhenti di puncak gunung. Ketika melihat ke kejauhan, dia bisa melihat sebuah gunung yang memancarkan cahaya berwarna pelangi. Gunung ini tampak persis sama dengan gunung roh yang digambarkan si Tunan kepadanya. Hampir seketika setelah dia berhenti, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Wang Lin sudah bersiap dan segera berteleportasi sejauh 10.000 kaki. Dengan keras, gunung tempat dia berada runtuh. Dengan kilatan cahaya biru, pedang setengah bulan itu terbang keluar dari reruntuhan. Pada saat yang sama, pesan transmisi suara keluar dari pedang setengah bulan. "Tinggalkan dia di sini." Tubuh Wang Lin menghilang lagi, tetapi kali ini dia merasakan sakit di lengan kirinya. Ketika dia muncul kembali 10.000 kaki jauhnya, lengan baju kirinya hilang dan muncul luka. Kecepatan yang sungguh luar biasa. Setelah Wang Lin muncul kembali, dia berteleportasi lagi. Dia tidak berani berteleportasi terlalu jauh karena jika dia berada di dekat celah,
maka itu akan berbahaya. Akibatnya, setiap kali Wang Lin berteleportasi, akan ada kilatan cahaya biru dan tempat Wang Lin berada akan runtuh. Pedang setengah bulan itu sepertinya sudah gila dan terus mengejar Wang Lin. Dengan cepat, Wang Lin berteleportasi sejauh 10.000 kaki dan segera pindah ke samping. Kemudian, sebuah celah muncul di sebelah tempatnya berada. Tepat setelah Wang Lin berteleportasi, kilatan cahaya biru menembus tempat dia berada. Segala sesuatu yang dilewati oleh cahaya biru hancur, termasuk gunung dan bahkan beberapa celah yang muncul sebelum semuanya runtuh. Melihat hal ini menyebabkan tengkorak Wang Lin tergelitik. Dia sekali lagi berteleportasi tanpa ragu-ragu. Kali ini dia merasakan sakit di kaki kanannya dan darah segar keluar darinya. Setelah muncul 5 km jauhnya, tangan kanan Wang Lin mengusap lukanya yang menyebabkan lukanya menutup dan darahnya menghilang. Harta karun apa ini? Jejak keserakahan muncul di mata Wang Lin. Dia hanya pernah melihat kecepatan seperti ini pada satu benda, dan itu adalah jiwa keempat dari bendera jiwa. Setelah membandingkan keduanya, kecepatan mereka hampir sama persis. Hanya saja, kekuatan pedang ini yang lebih kuat. Benda ini terbuat dari satu fragmen jiwa saja. Milik siapakah fragmen jiwa ini yang memiliki kekuatan elemen logam yang begitu kuat? Pedang ini adalah harta karun yang sebenarnya. Tubuh Wang Lin menghilang lagi dan segala sesuatu yang berada di sekitarnya runtuh lagi. Pedang itu menjadi lebih cepat dan Wang Lin tidak mampu mengimbanginya. Jika dia tidak berhati-hati, maka dia akan terluka. Sekarang dia tahu mengapa Zhu Guizi sangat takut pada jiwa keempat. Pedang ini harus menjadi milikku. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu centikan, Su Li Guo segera dikeluarkan dari pedang surgawi. Su Li Guo, bersabarlah sebentar. Lakukan seperti yang kamu lakukan pada leluhur klan iblis raksasa. Begitu aku mendapatkan kembali fragmen jiwaku, aku akan datang dan menyelamatkanmu. Setelah mengatakannya, Wang Lin memegang tangannya dan Su Li Guo terbang ke udara. Su Li Guo menjerit dan hendak melarikan diri ketika pedang bulan sabit menangkapnya dan mereka menghilang. Pada saat yang sama, teriakan Su Li Guo terdengar dari kejauhan. "Tuan, jangan lupa untuk menyelamatkanku." Mata Wang Lin berbinar saat dia memegang pedang surgawi. Dia dan Su Li Guo terhubung, jadi dia bisa merasakan di mana dia berada. Selain itu, roh pedang itu seharusnya tidak akan menyakiti Su Li Guo karena dia mempunyai niat lain. Apalagi Su Li Guo adalah iblis, jadi dia tidak mudah dihancurkan. Saat ini, dia sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk bertarung dengannya. Dengan Su Li Guo sebagai umpan, dia akan punya banyak waktu di masa depan untuk mendapatkannya kembali. Setelah dia menyingkirkan pedang surgawinya, dia melihat ke arah gunung berwarna pelangi di jarak jauh dan ingin terbang ke sana. Namun pada saat ini, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat gunung di kawasan itu. Di sana dia melihat sosok bergaun merah. Sosok ini dipenuhi kedamaian dan ketenangan. Dia berdiri di sana seperti kupu-kupu yang ingin pergi bersama angin, tetapi terpaksa tetap tinggal. Kupu-kupu merah. Jika kupu-kupu merah ada di sini, maka Qian Feng juga pasti ada. Mata Wang Lin berbinar dan kekuatan jiwanya menyebar. Qian Feng telah berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Jadi jika dia ingin menyembunyikan dirinya, maka akan sulit bagi Wang Lin untuk menemukannya. Mata Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya pada kupu-kupu merah dan berkata dengan keras, "Lama tidak bertemu, rekan kultivator kupu-kupu merah." Sosok merah di puncak gunung yang tidak terlalu jauh dipenuhi dengan rasa hampa.
Dia menatap Wang Lin dalam-dalam dan kemudian dalam sekejap mata dia menghilang dari gunung dan muncul kembali 1000 kaki dari Wang Lin. Setelah dia mendekat, matanya yang hampa dan kosong tercetak di benak Wang Lin. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia telah mendengar tentang apa yang terjadi pada kupu-kupu merah dan bahkan menyadari kehadirannya ketika dia melawan Qian Feng. Tetapi hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar bertemu dengannya lagi setelah bertarung melawannya. Apa yang dilihat Wang Lin di mata kupu-kupu merah hanyalah kematian. Walaupun kupu-kupu merah saat ini masih cantik, tetapi Wang Lin tidak bisa lagi melihat putri surga yang sombong seperti dulu. Kupu-kupu merah di masa lalu adalah kejeniusan negara Suyue, putri yang diberkati oleh surga, seseorang yang mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Dia menganggap Wang Lin hanyalah seekor semut dan pertemuan kecil mereka akhirnya menyebabkan pertempuran yang menentukan. Meskipun demikian, di dalam hati Wang Lin dia tetap menghormatinya. Rasa hormat ini merupakan pengakuan seseorang terhadap lawannya. Melihat lawan masa lalunya sekarang seperti ini membuat Wang Lin menghela nafas berat. Ungkapan walaupun segala sesuatunya tetap sama, namun orang-orang tidaklah salah sama sekali. Membandingkan masa lalunya dengan yang sekarang, Wang Lin lebih suka melihat kupu-kupu merah yang sombong seperti sebelumnya. Hanya dengan melawan orang-orang seperti dirinya, Wang Lin dapat melangkah menuju puncak kultivasi. Wang Lin mengubur penyesalan di dalam hatinya saat dia melihat kupu-kupu merah dan berteriak, "Qian Feng, keluarlah!" Kupu-kupu merah masih berdiri di sana sambil memandang ke langit dengan mata tanpa emosi. Tiba-tiba, suara Qian Feng datang dari kehampaan. "Cheng Niu, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Karena kamu menemukan tempat ini, maka kita akan bertemu di Gunung Roh." Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat ke sebuah gunung di kejauhan. Kabut hitam keluar dari gunung dan menyerbu menuju Gunung Roh dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mendengus dingin dan hendak menuju Gunung Roh. "Kupu-kupu merah, apakah kamu tidak ingin bertarung melawan Cheng Niu lagi? Aku akan memberimu kesempatan itu hari ini. Bunuhlah dia." Suara Qian Feng terdengar dari kejauhan dan kemudian dia menghilang. "Cheng Niu, ini kesempatan bagus untuk bertemu teman lamamu. Jadi luangkanlah waktumu. Begitu aku mendapatkan fragmen jiwaku, aku akan datang dan berurusan denganmu." Kekosongan di mata kupu-kupu merah menghilang dan digantikan dengan keinginan untuk bertarung. Dia segera bergerak sebelum Wang Lin bisa memblokirnya dan mengeluarkan pedang panjang berwarna merah. Di saat yang sama, aura kuat menyebar dari kupu-kupu merah. Aura ini tidak lebih lemah dari aura Wang Lin dan mengandung energi spiritual surgawi. Meskipun tingkat kultivasinya belum berada pada tahap transformasi jiwa, namun dia sudah tidak jauh untuk mencapainya. "Cheng Niu." Suara dingin datang dari kupu-kupu merah saat tatapan dinginnya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin sedikit mengerutkan kening saat dia memandangnya. Dia tidak terburu-buru mencari Qian Feng dan dia tidak menyangka Gunung Roh ada di sini. Jika mereka benar-benar berada di dalam kristal planet kultivasi, maka Gunung Roh seharusnya tidak ada. Namun sekarang dia telah melihat Gunung Roh. Semua ini menjadi aneh, tetapi karena Qian Feng ingin pergi mengintainya, maka lebih baik membiarkan dia melakukannya. Mata kupu-kupu merah berbinar dan dia mengayunkan pedang merahnya. Pedang itu terlepas dari tangannya dan melesat ke arah kepala Wang Lin seperti kilat. Wang Lin mundur, lalu tangan kanannya menyentuh tas penyimpanannya dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Dia mengibarkan bendera dan batasan yang tak terhitung jumlahnya juga berkibar membentuk perisai di depannya.
Pedang merah itu mendarat di lapisan perisai yang menciptakan serangkaian suara gemuruh yang bergema di seluruh area. Sejumlah besar tanah dan pasir berterbangan ke udara. Kilatan merah terlihat di dalam tanah dan pasir saat kupu-kupu merah dengan cepat keluar. Sepotong es merah kini ada di tangannya. Es merah ini mengeluarkan aura dingin dan segera menutupi area di sekitarnya. Saat kupu-kupu merah mendekat, niat bertarungnya berkedip sejenak dan mengungkapkan rasa duka yang mendalam saat dia mendekat. Bibirnya bergetar. "Bunuh aku!" Suara samar keluar dari mulutnya, tetapi kesedihan dari matanya menghilang dan digantikan oleh niat bertarung yang kuat. Kekuatannya mencapai puncaknya saat dia menyerang Wang Lin. Hati Wang Lin menjadi bergetar saat dia mendengar suara kupu-kupu merah. Tatapannya ke arahnya berubah menjadi rumit. Tampaknya kupu-kupu merah belum kehilangan kewarasannya dan masih ada sepotong jiwanya yang tersembunyi dengan baik. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghadapi kupu-kupu merah. Tangan kanannya terulur dan helaian gas pembatas mulai bersinar sambil berkumpul di tangannya. Kemudian tombak hitam sepanjang 30 kaki terbentuk di tengahnya. Memegang tombak di satu tangan, mata Wang Lin bagaikan kilat. Lalu dia menatap kupu-kupu merah dan menusukkan tombak itu ke arahnya. Suara yang tercipta dari tusukan itu mirip dengan suara ratapan ratusan hantu. Suara ini berasal dari ujung tombak dan menggema di sekitarnya. Dia tiba-tiba menempelkan kristal es merah di dahinya. Pada saat ini, cahaya merah bersinar dari dahinya dan kemudian lapisan es merah menyebar darinya yang membentuk satu set baju besi berwarna merah. Armor ini menutupi dirinya sepenuhnya dan mengeluarkan aura dingin. Cahaya yang diperoleh armor membuatnya semakin terlihat cantik. Selanjutnya, armor itu mulai bersinar merah dan cambuk hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Penghancur jiwa. Cambuk ini diberikan kepadanya oleh Qian Feng untuk menangani Wang Lin. Mata kupu-kupu merah memancarkan cahaya misterius saat dia menjentikkan cambuk di tangannya, yang menyebabkan serangkaian suara letupan dari tempat cambuk itu melewatinya. Cambuk itu bergerak seperti naga dan melesat ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin berbinar dan tombaknya bergerak pada saat yang bersamaan. Dia mundur dan membentuk segel dengan tangannya sambil menggumamkan sesuatu. Kemudian hembusan angin yang mengandung energi spiritual surgawi keluar dari ujung tombaknya. Gelombang kejut yang dihasilkan dari benturan cambuk dan tombak begitu kuat sehingga langit dan bumi seolah-olah akan runtuh. Hembusan angin mendorong seluruh kekuatan gelombang kejut menuju kupu-kupu merah. Ini semua terjadi dalam sepersekian detik saat cambuk penghancur jiwa mengenai tombaknya. Itu terlepas dari tangannya. Cambuk penghancur jiwa bergerak seperti kilat hitam saat ia menerobos gelombang kejut menuju Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur lebih dari 1000 kaki. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia berhasil menghindarinya. Cambuk ini pernah menjadi miliknya, tetapi dia harus mengembalikannya lagi. Sekarang dia melihat cambuk ini, jadi dia berpikir harus bisa mendapatkannya. Sedangkan kupu-kupu merah dengan hembusan angin yang mendorong gelombang kejut, dia juga harus mundur. Aura dingin dalam jumlah besar keluar dari armor merahnya dan meluas ke depan. Gelombang suara retakan terdengar saat berbagai patung terbentuk di hadapannya. Aura dingin ini membekukan gelombang kejut dan mengubah sesuatu yang tidak berwujud menjadi sesuatu yang nyata. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap baju besinya. Kupu-kupu merah mengangkat tangannya dan menunjuk ke patung di depannya. Serangkaian suara berderak terdengar saat retakan muncul di lapisan luar patung. Dalam sekejap mata, tidak ada permukaan halus yang tersisa.
pada patung es tersebut dan dengan keras permukaan tersebut pecah. "Bunuh aku!" Kupu-kupu merah menunjukkan ekspresi kesedihan. Wajahnya juga dipenuhi rasa sakit. Pada saat ini, cambuk penghancur jiwa bergerak di sekitar tubuhnya seperti naga, dan armornya melepaskan gelombang aura dingin. Wang Lin memandang kupu-kupu merah dan mengangguk dalam diam. Dia menyentuh tas penyimpanannya dan kapak raksasa muncul di tangannya. Segera langit menjadi gelap setelah kapak ini muncul dan semua cahaya berkumpul di kapak itu. Untayan petir ungu berpindah dari kapak ke tubuh Wang Lin yang menyebabkan serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, keinginan untuk menghubungi seseorang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di dalam hatinya. Setelah Wang Lin mendapatkannya, dia awalnya akan membiarkan tubuh aslinya yang menggunakannya. Namun sekarang, pedang surgawi tidak memiliki roh pedang untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dan dia tidak ingin menggunakan bendera jiwa. Dia merasa ini adalah senjata terbaik untuk digunakannya dengan kekuatan penuhnya. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Kemudian cahaya merah keluar dari mulutnya dan berbentuk kristal mawar merah. Saat mekar, asap merah keluar dari bunganya dan sosok yang tampak seperti kupu-kupu merah muncul di dalam asap. Sosok ini mengandung rasa bangga yang kuat dan itu tetap sama dengan kupu-kupu merah yang diingat Wang Lin. "Cheng Niu, bertindaklah sekarang." Kupu-kupu merah dalam asap merah dipenuhi dengan kebanggaan saat dia melihat Wang Lin. Pada saat ini, 5.000 km jauhnya dari pertempuran Wang Lin dan kupu-kupu merah, Zhou Wutai masih terbang. Tingkat kultivasinya berada di bawah Wang Lin, jadi dia tertinggal jauh di belakang. Saat dia terbang, Zhou Wutai tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti. Lalu dia berbalik dan melihat ke belakang. Dia melihat awan merah mendekat dari kejauhan. Hal itu menyebabkan seluruh langit ikut menjadi merah. Bahkan celah di langit pun lenyap karena awan merah ini. Zhou Wutai menghela nafas, kemudian dia segera menjadi sangat hormat dan berdiri diam. Awan merah itu seperti binatang buas purba yang terbang melintasi langit. Ketika melewati Zhou Wutai, sebuah suara kuno terdengar dari dalamnya. "Masuk." Zhou Wutai dengan cepat merespon dan terbang ke dalam awan merah. Ada seorang lelaki tua berpakaian merah di dalam awan merah. Meski kakinya tidak bergerak, namun awan merah itu terbang dengan kecepatan luar biasa. Zhou Wutai dengan hormat berdiri di samping lelaki tua itu. Zhou Wutai menyapa senior. Orang tua itu mengangguk dan melihat ke kejauhan. Matanya seolah-olah mampu menembus kejauhan dan melihat pertarungan Wang Lin dan kupu-kupu merah yang berjarak 5.000 km. Dia merenung sejenak sebelum dengan tenang bertanya, "Di mana Jixin?" Zhou Wutai segera menjawabnya, "Jixin dan aku bertemu Wang Lin, kemudian dia pergi sendirian." Orang tua itu segera menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja, mari kita abaikan dia. Ikuti aku ke Gunung Roh." Setelah mengatakannya, awan merah melaju menuju Gunung Roh. Orang tua itu adalah Yun Kuizi. Dengan kekuatan tato dukun berdaun 12, mereka mampu menembus segel kristal planet kultivasi dan mengirim Yun Kuizi ke dalamnya. Namun jika leluhurnya masih hidup, dia mungkin masih bisa sepenuhnya mematahkan batasan kristal planet kultivasi. Karena mereka hanya memiliki kekuatan tato dari tengkoraknya, maka situasinya tidak ideal. Meskipun mereka dapat mengirim Yun Kuizi ke dalam, namun ada batas waktunya. Setelah batas waktu itu habis, Yun Kuizi akan dibunuh oleh kekuatan misterius dari kristal planet kultivasi. Inilah sebabnya saat memasukinya, dia tidak mau membuang waktu dan langsung menuju Gunung Roh di tengahnya. Pada saat ini, Qian Feng juga sedang menuju Gunung Roh. Selain mereka berdua, ada beberapa orang lainnya yang bergegas menuju pusat makam Sujaku.
Di antara orang-orang ini ada anggota klan abadi yang terbuang dan beberapa kultivator. Pada saat ini ada seorang lelaki tua yang sudah berada di atas gunung roh. Meski dia terlihat normal, namun matanya memancarkan cahaya merah darah. Ada seekor monyet kecil di bahunya, dan cahaya merah dari mata monyet itu semakin kuat. Orang tua itu sedang berdiri di puncak gunung roh. Di kehampaan di atas gunung, ada sebuah pintu yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pintu ini tingginya lebih dari 1000 kaki dan memiliki retakan seperti bekas luka yang sangat mencolok di tengahnya. Warna merah di mata lelaki tua itu menjadi lebih pekat saat dia melihat ke arah pintu. Dia tersenyum menyeramkan saat dia duduk dan mulai berkultivasi. Monyet di bahunya melihat ke sekeliling dengan tatapan yang kejam. Sementara itu pada pertarungan antara Wang Lin dan kupu-kupu merah, mawar merah yang berkilauan memancarkan pesona yang lembut. Gambaran sosok kupu-kupu merah ini adalah bagian dari jiwanya yang selama ini dia sembunyikan. Bisa dikatakan inilah dirinya yang sebenarnya. Dia menatap Wang Lin dengan mata penuh kebanggaan dan berbisik, "Cheng Niu, bertindaklah sekarang. Bunuh aku. Hidup ini tanpa kemauanku dan tidak layak untuk dijalani. Aku kupu-kupu merah. Lebih baik mati daripada menjalani hidup seperti ini." Adegan saat bertarung dengan kupu-kupu merah terlintas di kepala Wang Lin saat dia berbicara. Putri yang diberkati surga harus berakhir dalam kondisi seperti ini. Betapa menyedihkannya. Wang Lin menghela napas panjang. Apa yang dilihatnya pada sosok kupu-kupu merah ini bukanlah kebanggaan, melainkan kesedihan yang tersembunyi di dalam hatinya. Kesedihan ini mengandung rasa sakit yang sangat mendalam saat melihatnya akan membuat hati siapapun bergetar. "Kupu-kupu merah, aku akan mengabulkan permintaanmu." Mata Wang Lin menjadi serius, lalu dia melambaikan kapaknya. Dia tiba-tiba melompat ke udara lalu mengaum dan melemparkan kapaknya. Kapak itu segera melesat ke arah kupu-kupu merah seperti meteor yang dikelilingi oleh petir. Saat melintasi langit, itu berguncang seolah-olah akan runtuh. Saat kapak semakin dekat ke tanah, hal itu menyebabkan tanah retak dan pecah. Kupu-kupu merah mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kapak. Sepotong kekuatan jiwa yang tersisa di mawar berubah menjadi asap dan memasuki dahinya. Pada saat ini, mata kupu-kupu merah tidak lagi dipenuhi kehampaan dan niat bertarung. Saat ini, mata kupu-kupu merah dipenuhi dengan kejernihan, kebanggaan, dan kebencian. Kupu-kupu merah perlahan menunjukkan senyuman tipis. Senyuman ini dipenuhi dengan kegembiraan. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya. Saat ini dia seperti seorang gadis lugu yang telah menghilangkan semua kekhawatiran di dalam hatinya. Niat bertarung yang mengerikan datang dari kapak saat turun dari langit, seolah-olah ada raksasa tak kasat mata yang memegang kapak dan mengayunkannya ke bawah. Meski senyuman di wajah kupu-kupu merah terlihat indah, namun ada kesedihan yang mendalam di hatinya. Dia bahkan masih menunjukkan rasa kebanggaan di wajahnya. Harga dirinya setinggi awan dan menawan seperti kupu-kupu merah yang cerah. Kapak itu menembus langit yang menciptakan hembusan angin kencang dan serangkaian dentuman sonik yang bergema di langit. Kupu-kupu merah bahkan belum hidup selama 200 tahun. Meski hidupnya hanya sekejap, keindahan dan kebanggaannya adalah hal yang tidak akan bisa dilupakan oleh orang lain. Meskipun harga dirinya membuat banyak orang tidak senang dan meskipun kekejamannya membuat orang sulit untuk dekat dengannya, namun dia tetaplah kupu-kupu merah. Ketika jarak kapak kurang dari 100 kaki darinya, ia melepaskan kekuatan penghancur. Saat ini, jika kupu-kupu merah ingin melawan, dia masih memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika dia ingin menghindar, dia juga punya kemampuan untuk melakukannya. Namun, dia tidak menolak atau menghindarinya. Pada saat ini, matanya semakin cerah dan kebanggaan di matanya semakin kuat.
Namun kebanggaan itu bercampur dengan sedikit penyesalan. Meski tersembunyi dengan baik, namun Wang Lin masih bisa melihatnya. Selamat tinggal. Senyuman kupu-kupu merah perlahan membeku. Mawar merahnya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan saat kelopaknya terbang satu persatu. Aliran darah keluar dari mulut kupu-kupu merah dan matanya perlahan meredup. Namun rasa bangga yang mendalam di antara kedua matanya tidak melemah. Tahun depan, saat bunga bermekaran, akan ada ladang mawar di planet Sujaku. Akan ada mawar biru yang mekar di dataran utara. Wang Lin, itu hadiahku untukmu. Saat ini mawar merah telah kehilangan kelopaknya dan hanya tertinggal batangnya saja. Saat kapak mendekat, itu roboh dan menghilang. Kupu-kupu merah, kamu akan menghadapi satu cobaan dalam hidupmu. Ini akan menjadi ujian hidup dan mati. Jika kamu melewatinya, maka sisa hidupmu tidak akan ada masalah. Jika kamu tidak bisa melewatinya, maka semuanya akan menghilang. Guru menggunakan hidupnya untuk membantumu meramalkan hal ini. Jadi harap berhati-hati. Kupu-kupu merah, aku khawatir kedamaianmu akan berhubungan dengan Cheng Niu. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Saat ini kupu-kupu merah berlumuran darah dan penglihatannya menjadi merah. Namun kata-kata ini terus melintas di dalam benaknya. Guru, kamu sudah memperkirakan ujian untuk kupu-kupu merah. Tetapi sayangnya, kamu hanya melihat orang yang terjebak di tengah dan bukan Qian Feng, yang merupakan ujianku yang sebenarnya. Kupu-kupu merah segera mendarat di tanah. Itu menciptakan lubang yang dalam dan asap hitam perlahan keluar dari lubang itu. Retakan juga muncul di armor kupu-kupu merah. Retakan itu perlahan menyebar hingga menutupi seluruh armor. Dia menutup matanya dan meledak menjadi kabut darah. Angin sepoi-sepoi menebarkan kabut darah yang menyebabkan kristal darah kecil menutupi area tersebut. Pada akhirnya, putri yang diberkati surga kupu-kupu merah meninggal. Wang Lin, bantu aku, bunuh Qian Feng. Tolong. Saat ini Wang Lin melayang di udara dan merenung dalam diam. Dia mengangkat kepalanya dan sepertinya telah mendengar pesan terakhir kupu-kupu merah. Saat kupu-kupu merah meninggal, dia hanya menyisakan sebagian batu giok dan cambuk penghancur jiwa. Kedua benda ini melayang di sana dan mengeluarkan aura kesepian. Domain Qian Feng adalah keinginan yang tak ada habisnya. Dia ingin memenangkan segalanya untuk mendapatkan segalanya. Sebenarnya, bagaimana domain bisa dilahap? Apa yang diinginkan Qian Feng adalah momen yang terhubung dengan surga ketika seseorang memahami domainnya. Dia menghidupkan domain untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda, hingga dia dapat menyempurnakan domainnya sendiri sampai selesai. Informasi di dalam batu giok adalah apa yang dipelajari oleh kupu-kupu merah dengan mengamati Qian Feng dalam beberapa tahun terakhir ini. Wang Lin diam-diam menyaksikan tubuh kupu-kupu merah yang bertebaran. Setelah selesai, dia menghela napas lalu mendarat di tanah dan melambaikan tangan kanannya. Kapak itu terbang kembali kepadanya dan dimasukkan kembali ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan mengambil cambuk penghancur jiwa. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia memasukkannya ke dalam tasnya juga. Ada seutas kekuatan jiwa tingkat ascendant pada cambuk penghancur jiwa yang tidak bisa dihilangkan Wang Lin untuk saat ini. Tetapi selama dia memegangnya, dia yakin bahwa setelah semua ini selesai, dia dapat menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk menghancurkan kekuatan jiwa yang tersisa di sana dan benar-benar mendapatkan cambuk penghancur jiwa. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.